Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Permadi, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2, yaitu tentang jaringan komputer di SMP Negeri 18 Kabupaten Tebo. Mari simak video secara bersama-sama. Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah baik. Ini hari ini kita tampak sedikit gitu ya, tampak sedikit. Ada beberapa yang tidak hadir, ya. Oh ya, silakan sebelum kita memulai pembelajaran ya, ketua kelas disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan ketua kelas Anam, silakan dipimpin doanya dulu. Siap, gerak. Marilah Bapak Guru dan teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa tadi, ya, pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kemudian diberikan keberkahan, sehingga kalian nanti di kemudian hari akan menjadikan kalian sukses di masa yang akan datang. Amin ya. Oke, ini yang tidak hadir berapa orang? Berapa orang yang tidak hadir ini? Berapa orang? Siapa aja? Siapa aja sekretaris? Indra, Akbar ya. Terus Rido. Oke. Jadi ada 4 ya. Ada 4 orang yang tidak hadir. Ya, kita patut bersyukur ya yang hari ini bisa hadir gitu ya, karena kita masih diberikan kesehatan ya, diberikan nikmat kesempatan sehingga hari ini masih bisa hadir ya di sekolah menuntut ilmu untuk meraih masa depan kalian ya. Jadi jangan lupa bersyukur hari ini ya, karena banyak sekali teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit ya. Jadi untuk yang bisa hadir kita patut bersyukur ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Oke ya. Hari ini ya kita akan masuk ke materi jaringan komputer ya. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, saya akan mau tunjuk ya kan. Pingin tunjuk ini saya ini ya, untuk mengulas materi yang lalu ya. Materi yang lalu kita belajar apa? Berpikir komputasi ya. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar, bahkan kalian sudah mengerjakan persoalan-persoalan yang berpikir komputasi ya kan, menemukan permasalahannya Pak Petani itu, siapa namanya, Pak Roni itu ya, dia ceroboh naruh pupuk naruh air itu ya, bahkan kalian sudah bisa pecahkan. Nah hari ini ya, sebelum kita lanjut materi, saya ingin bertanya tentang materi yang kemarin terlebih dahulu. Oke ya, mungkin Arsi asih sing paling wayu dewe sakelas, tapi bohong. enggak ya, bercanda sih, emang cantik kamu sih, kamu cewek kok. Ya, silakan Arsi, kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi kemarin, Arsi. Berpikir komputasi merupakan berpikir menggunakan logika. Ya, menggunakan logika untuk menyelesaikan permasalahan secara logis. Oke, tepuk tangan buat si Arsi. Ya, jadi kita perlu kembali ingatkan ya, bahwasanya berpikir komputasi itu adalah berpikir menggunakan logika kita, otak kita. Jadi bukan hafalan sifatnya, tapi logika kita yang kita pakai ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan secara apa? Secara logika atau secara logis yang bisa diterima oleh akal, gitu. Yang harus bisa diterima oleh akal, gitu ya. Dan secara sistematis berurutan ya. Kemarin kita sudah belajar algoritma, itu menyelesaikan permasalahan secara step by step itu ya, turut berurutan gitu ya. Kemudian secara efisien dengan cara yang terbaik. Oke, saya pingin siapa ya? Anam deh. Anam, kemarin ada 4 tahap ya, ada 4 tahap berpikir komputasi Anam. Nah, coba kamu jelaskan kamu sebutkan apa aja tahap dalam berpikir komputasi. 4 tahap Berpikir komputasi, iya. Pertama adalah dekomposisi.
Dekomposisi. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. pengenalan pola. Kemudian Yang ketiga, abstraksi. abstraksi. Kemudian Yang keempat, algoritma. algoritma. Oke, saya ingin tahu dekomposisi itu apa? Komposisi adalah pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi masalah yang kecil-kecil Oke, agar masalah tersebut mudah dipahami agar masalah lebih paham. Oke. dan diselesaikan secara terpisah. Oke, jadi ya bener ya. Nggak usah beri hapus apa untuk Anam ya, biar aja. Ya, hanya beri hapus buat Anam ya. Ya, ini ketua kelas kita dan ketua OSIS kita ya. Ya, wis ganteng ya kan, gagah, hirunge mancung ya kan. Wis kayak wong bule lah pokoknya. Ya, jadi katanya ada 4 tahap ya. Kita mengulas kembali ada 4 tahap. Kemarin ada apa? Kemarin dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian ada abstraksi dan algoritma. Ya, kalau dekomposisi itu adalah memecah permasalahan besar ya menjadi permasalahan yang kecil. Nah, kemudian yang diselesaikan itu adalah permasalahan kecil tersebut sehingga masalah yang besar itu bisa terselesaikan. Seperti itu. Mungkin satu lagi deh. Satu lagi. Rehan. Wah, ngapok ya Han, kena jatah kamu Han ya. Kamu jelaskan apa itu pengenalan pola Anuhan. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali sebuah pola untuk Menyelesaikan permasalahan yang sama. Oke, jadi ya untuk pengenalan pola itu katanya kemampuan dalam mengenali pola dari sebuah permasalahan sehingga pola tersebut bisa diselesaikan dengan pola yang sama, gitu ya. Intinya seperti itu. Oke lah, cukup mungkin untuk saya rasa udah paham lah, gitu ya. Karena mungkin belajar tadi malam ya, belajar ya. Ya, semoga ya bagus ya. Karena saya yakin ya, saya selalu doakan bahwasanya untuk kelas ini, kelas 8B khususnya itu semoga selalu diberikan kesehatan. Kemudian yang nggak bisa hadir hari ini itu segera diberi ya kesembuhan ya karena sakit ya. Kabarnya tadi dapat WA juga sakit si Tamtam ya. Jadi kita doakan bersama-sama teman kita supaya cepat sembuh sehingga bisa gabung dengan kita lagi ya. Kemudian saya yakin bahwasanya kelas ini adalah kelas-kelas yang hebat. Jadi ya siap deh sukses bersama di SMP Negeri 18 yang kita cintai ini. Oke ya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, biar semangat gitu ya. Oke. Untuk hari ini seperti yang sudah saya tampilkan di depan, ya kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Nah, pasti wes nggak asing ya kalian dengan internet, ya internet itu pasti udah makanan sehari-hari. Ibarat kalau kita makan itu makan nasinya ya sebagai pokoknya. Ya, bisa nggak kira-kira makan nggak pakai nasi sekarang? Bisa, cuman kan kalau kita nggak kenyang, nggak puas ya, karena ya saya loh kalau di rumah itu makan mie tok nggak pakai nasi nggak enak. Ya lebih enak tuh kayak pakai telur lagi. Waduh, jadi lapar ya. Udah sarapan belum nih ngomong-ngomong? Udah ya, saya belum iya gitu. Oke ya, jadi kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Oke, kira-kira kenal nggak sama mbah-mbah yang ada di depan ini? Hah? Ada mbah-mbah di sana. Kalau dilihat-lihat ini mirip sama kamu, Nam. Ya. Mirip sama Anam loh. Hidungnya mancung, ya kan? Ya. Rambutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong ini 3 orang ini rambutnya 4 orang ya. 5 orang ini rambutnya pelontos semua ini. Kenapa ini? Kenapa? Karena kemarin kena razia, ya gitulah. Karena kalian itu bandel, ya kan? Orang ya berarti yang motong rambut kalian itu Pak siapa? Berarti sayang dengan kalian. Kenapa? Kalian itu kodratnya laki-laki. Laki-laki itu ya ben gagah rambutnya pendek, gitu. Kalau rambutnya panjang takutnya apa? Nanti kalian gitu ya. Takutnya kalau nanti kalian itu melambai gitu loh. Itu bahaya kalau seperti itu. Kalau cewek kodratnya memang lambai, rambutnya melambai-lambai. Kalau cowok rambutnya melambai, nyalur. Tanganmu nanti lambai gitu ya. Bahaya kalau seperti itu. Jadi kalau seperti ini kelihatan ganteng loh, yakin lah. Ya. Ya enggak, Pika? Ganteng kan Anam? Ganteng enggak? Iya sih. Lumayan loh, dapat ini loh, diakui sama Pika loh. Dah gas nanti setelah ini. Oh enggak. Oke ya. Jadi gambar di depan ini adalah kira-kira siapa kira-kira? Sesuai dengan materi kita hari ini. Komputer.
Penemu komputer? Hampir sih. Internet. Iya, betul. Ya, apa tahu Nam? Mbahmu ini ya Nam? Iya. Oh iya ya, berarti mbah mirip soalnya. Oke ya, jadi namanya itu adalah Leonard Kleinrock ya, Kleinrock ya. Jadi mbah-mbah yang ada di depan kita ini ya, itu adalah Leonard Kleinrock. Nah, siapa dia kira-kira? Ya, kita akan lihat siapa dia. Nah, ternyata dia adalah seorang insinyur dan ilmuwan dari Amerika Serikat ya, yang disebut sebagai bapak internet. Wes. Kalau bapak itu udah lumayan, kalau di taraf keluarga itu udah derajat tertinggi, tidak? Ya kan, bapak loh, bapaknya internet itu yang melahirkan anak-anak loh. Berarti intinya dia yang membuat internet ya, membuat internet ya, bukan membuat yang lain ya. Jadi membuat internet. Nah, di situ beliau ini yaitu menciptakan internet itu pada tahun 1969 pertama kali. Jadi lahirlah internet itu ya, lahir dia dari rahimnya Pak Leonard ini. Tidak mungkin ya cowok yang lahirkan ya kan. Ya, jadi lahir dia dari ke dunia ini itu pada tahun 1969. Nah, di sana itu disebut dengan ARPANET. Nah, ARPANET itu adalah sebuah waktu itu digunakan sebagai komunikasi. Digunakan untuk komunikasi pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau ARPA di sana. Jadi dulu tuh internet bukan buat nonton YouTube, enggak. Ya, dia itu buat perang, Bro. Jadi asal muasal internet itu dibuat itu buat militer sebenarnya. Jadi bukan buat hiburan, bukan buat belanja online, itu enggak. Tapi dia digunakan untuk militer, kepentingan militer seperti itu ya. Di Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau disebutnya itu ARPA di sana. Nah, namun dengan berkembangnya zaman ya, karena itu sifatnya itu menarik ya internet ini ya, bisa menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Kok bisa? Jadi mengundang ilmuwan-ilmuwan lain gitu ya, sehingga dia membuat internet itu semakin berkembang. Semakin berkembang, sekarang itu udah banyak sekali ya yang seperti yang kita rasakan hari ini. Banyak sekali manfaat-manfaat internet ya kan. Bisa nonton YouTube gitu. Bisa browsing internet, nyari tugas gampang, ya. Paling utama itu buat kalian, nyari tugas gampang. Kasih tugas ini ya kan, langsung selesai sekejap di rumah. Ya. Iya, browsing di internet. Ya, itu yang bikin kalian males. Ya enggak? Bikin kalian males ya. Kemudian ada surel, apa surel? Nggak tahu istilah surel. Punya email nggak? Punya kan? Punya email? Ya. Jordan punya email? Pernah gunakan email? Buat apa? Buat apa email kalian? Game. Top up ya kan? Top up game buat main game itu taunya ya sekedar buat main game ya. Itulah hebatnya kalian gitu ya. Beda dengan saya dulu ya. Saya dulu masih email itu, setahu saya dulu itu buat ngirim surat elektronik yang disebut dengan surel. Kalau sekarang enggak, email itu buat main game. Setiap saya tanya email buat apa? Main game, pasti main game. Yang kedua, top up game. Aduh ya Allah, ini curacur ini. Ya, jadi kurangilah ya. Kita bermain game, tapi dibatasi. Ya dibatasi karena kita nggak mau lah ya membentuk saraf otak kita ini. Apalagi kalian adalah masa pertumbuhan. Remaja itu memang masa-masa pertumbuhan, di mana otak itu memang produksinya itu memang seger banget gitu. Ibaratnya gitu. Jadi istilah dengan hal-hal yang positif kayak gitu ya. Oke ya. Oke, untuk internet tadi ya kita sudah bahas panjang lebar tadi ya. Ini ada the power of internet ya. Dengan kekuatan internet banyak hal sekarang yang bisa kita lakukan. Nah, di sana ada ikon apa nih? Ini ikon apa ini? Nih. Ada foto ya. Kalau dulu zaman bapak saya, zaman saya dulu foto, zaman kecil cepret gitu ya. Itu paling kencang itu nempelnya itu di album. Paling keren itu nempel di dinding. Zaman dulu ya. Biar bisa dilihat orang itu fotonya Mas Suma itu ganteng. Wah, itu di dinding, ya kan? Ganteng banget itu ya. Saya dulu kecil ganteng ya. Ya kalau sekarang ya tetap ganteng. Tapi bohong. Ya jadi ditempel-tempel. Kalau sekarang enggak ya. Sekarang itu posting foto itu banyak sekali aplikasi yang buat posting foto, ya kan?
feeling eksis ya kan, lagi jalan-jalan nih ke kebun binatang ya kan. Kalau kita nggak ada kebun binatang, kebun sawit ya. Kalau kita di kebun sawit, foto sama sawit kita gitu kan, kemudian diposting di Facebook. Tidak ada di WA ya, bikin status. Lagi di sini guys, nah, seperti itu ya biasanya gitu kalau kalian. Lagi main kene, nah, kayak gitu biasanya. Lagi di kene gitu kan. Ya kan kok? Riko yang sering ini kayaknya. Oh enggak ya. Ya, jadi banyak sekali manfaat di sana ya. Di sini ada gambar keranjang itu. Ya, gambar keranjang, ada gambar video ya, bahwasanya memang dengan internet itu memungkinkan kita untuk bertransaksi secara online atau secara digital. Ya, sesuai dengan kemarin ya saya sudah jelaskan perubahan digital pada era industri 4.0 ya, bahwasanya banyak sekali hal-hal yang sudah berubah menjadi digital seperti itu ya. Oke, jadi namun ya tidak menutup kemungkinan dengan penggunaan internet, karena saking bebasnya ini internet ya, pasti apa ya, sering disalahgunakan ya, terutama oleh hacker ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, atau bahkan mungkin kalian ya, kalau ada yang menggunakan internet untuk melihat hal-hal yang tidak baik, konten-konten negatif ya, ini senyum-senyum anak ini, jangan-jangan ini bisa jadi ini ya kan, error dia nih, ini ketua kelas ya, agak patut di ini nih ya. Nah itu ya pesan saya sekali lagi, jangan gunakan internet untuk hal-hal seperti itu. Jangan gunakan internet untuk melihat konten-konten negatif ya, video-video yang tidak berfaedah. Karena apa? Sekali kalian melihat konten negatif, satu urat saraf kalian rusak. Ibaratnya seperti itu ya, ibaratnya seperti itu. Nah kalau satu kali aja nonton itu saraf rusak, kalau dua kali dong, 3 kali 1000 kali. Makanya ada kejahatan-kejahatan yang sering terjadi ya, entah itu zaman sekarang itu ini ya, pelecehan dan sebagainya. Nah itu adalah akar muasalnya dari sana gitu ya, karena memang dia terobsesi dengan hal-hal konten negatif yang ada di internet seperti itu ya. Jadi pesan saya sekali lagi, bukan dikurangi tapi gunakan internet dengan bijak ya, jangan melihat konten-konten negatif, gunakan sebagai kebutuhan kita untuk mencari hal-hal yang positif ya, untuk mengembangkan diri kita. Banyak sekali yang di sana bisa kalian lakukan ya, bahkan sebenarnya ya saya nggak ajarin kalian komputer. Kalau kalian itu memang mau pingin niatnya mengembangkan diri, itu bisa lihat YouTube, itu banyak sekali tutorial-tutorial ya kan. Contoh mengediting video gitu ya, editing video di YouTube ulah banyak Apple gitu ya, tergantung kalian mau pakai apa. Pahami satu aplikasi gitu ya, oh ternyata gini editing video ya. Kemarin Anam juga ikut ini ya, gerakan seni ya. Kamu pakai apa gerakan seni kemarin? Aplikasinya yang digunakan untuk editing video? Dari komputer. Pakai komputer, Premiere ya? Pakai Premiere atau pakai apa? Gurunya ini. Oh gurunya yang edit, wah nggak masuk ternyata ya. Itu jadi kembangkanlah diri kalian dengan adanya internet. Oke, jadi materi hari ini yaitu tentang jaringan komputer, dan ada beberapa tujuan pembelajaran di sana ya. Yang pertama yaitu kalian mengenal apa itu internet ya, kemudian apa itu jaringan lokal ya, kemudian komunikasi data VHP itu apa-apa aja gitu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana mengkoneksikan internet ya kan melalui kabel dan nirkabel. Nah kita prakteknya nanti ya, kita akan mengkoneksikan apa namanya internet ya ke laptop kita menggunakan tethering di HP melalui USB gitu ya. Nah kemudian ya yang ketiga itu ya, melakukan konektivitas. Nah itu nanti kita akan praktekkan. Oke, jadi sebelum ke materi lebih lanjut ya, kita ada sedikit tes fokus dulu gitu ya. Ya, tes fokus ya. Jadi saya ingin kalian tuh flash dulu. Ini nampaknya loyo banget gitu ya kelas ini ya. Kenapa ini? Kalau saya tuh melihat kalian loyo, saya juga loyo ini, lemes gitu ya. Oke, kita biar semangat ini ya. Kita gerak-gerakkan, oke ya. Jadi gini, ikuti saya. Aturannya gini ya. Kita akan sedikit bermain di sini. Ikuti aturannya itu, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Apapun yang terjadi, ada gempa, bledek sekalipun, ikuti kata-kata saya. Yo. Pokoknya ikuti kata saya. Oke, jadi gini. Contoh, ketika saya bilang ayam, ya, kalian bilang
Telur. Yo ayam ya. Ketika saya bilang ayam, kalian bilang ayam. Ikuti kata-kata saya ya. Ketika saya bilang bebek, kalian bilang bebek. Gampang kan? Coba kita coba ya. Ayam. Gampang. Bebek. Oke, saya tingkatkan sedikit ya. Ayam, bebek, ayam. Wih, fokus loh sebenarnya loh ya. Bebek, ayam. Ada berapa ayam tadi? Dua. Nggak fokus berarti. Kata kuncinya tadi apa? Ikuti kata-kata saya. Ya. Ikuti kata-kata saya. Itu salahmu ya. Oke, kita ulangi ya. Ayam. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Bebeknya ada berapa? Berapa coba? Coba berapa, Riko? Oke. Stop. Ya. Berarti memang kelas ini itu cerdas-cerdas gitu ya. Sekali saya ini langsung bisa ini. Oke, itu tingkatnya rendah sih. Ya, sedikit ada tingkat yang lebih sulit. Biar lebih semangat silakan berdiri semuanya. Kayak yang goyang-goyangkan pinggul ya. Oke ya, silakan berdiri semuanya. Oke, jadi seperti ini. Kita akan uji konsentrasi ya. Kita akan uji konsentrasi. Di sini kita akan mensinkronkan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, gimana permainannya? Pertama kita dengan gerakan dulu ya. Tepuk dulu. Tepuk konsentrasi tahu? Konsentrasi dimulai tahu? Di pramuka loh, ada kan? Jadi gini ya. 1 itu tepuknya seperti ini. 2 ini. Paha ya. 3, 4. Jadi itu untuk geraknya ya. Nggak apa-apa, nggak harus bunyi ya. Jadi gini ya, tepuknya konsentrasi dimulai. Coba bareng-bareng. Konsentrasi dimulai. Oke, itu untuk tepuknya. Nah, untuk aturannya, permainannya itu nanti kita lempar nama. Contoh seperti ini, konsentrasi dimulai. Saya sebutkan nama saya dulu. Kusuma Anam. Jadi Kusuma Anam. Jadi Anam langsung ngomong, ya. Anam siapa? Ya, paham? Kemudian nanti yang dituju Anam, Arsi umpamanya. Langsung Arsi siapa? Langsung nyebut, ya. Langsung nama dan nama teman kalian yang ditunjuk. Paham ya? Contoh, nanti saya akan mulai dari diri saya dulu. Nanti akan saya tunjuk, siap-siap yang saya tunjuk, kamu nyebutkan nama kamu dan nyebut nama teman yang kamu tunjuk. Paham ya? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Sumariko, Riko, ya jadi semuanya juga dong. Malah kayak gitu. Semuanya gerak juga ya, tapi harus fokus. Kita kan mensinkronkan antara gerakan dan ucapan. Dan sambil kita oke, sekali lagi mungkin ya. Kita sekali lagi. Oke, konsentrasi dimulai. Sumabima. Cepat. Oke ya, enggak. Oke lah dulu lah. Udah. Ya udah semangat ya. Udah keringetan belum? Sudah lah ya, udah nampak ceria ya. Tadi loyo, sekarang udah nampak ceria. Oke. Udah siap untuk belajar berarti ya? Oke, seperti biasa kalau saya bilang 8B siap, kalian bilang alhamdulillah siap, kayak gitu ya, siap belajar. Oke ya, 8B siap. Alhamdulillah siap. Oke, siap. Oke. Jadi untuk ini ya, untuk pembelajaran kita hari ini saya akan rubah sedikit konsepnya ya. Akan rubah sedikit. Jadi saya tidak langsung menyampaikan bla 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 bla, tapi kalian lakukan literasi terlebih dahulu. Kalian baca materinya apa ya. Jaringan komputer itu apa, jenis jaringan komputer itu apa, kemudian jaringan internet itu apa, kemudian jaringan lokal itu apa. Nanti kalian baca ya. Di sini ada saya siapkan modul. Aduh. Ya, saya siapkan modul. Jadi sebelum itu kalian silakan duduknya per kelompok, ya. Dan kelompok yang kemarin aja ya si Anam kelompok 1, kemudian
Ya, yang kemarin masih ingat ya kelompoknya ya. Oke, silakan langsung duduk per kelompok. Yang tidak berangkat ya udahlah, seadanya aja. Kalau 3 orang yang ada ya 3 orang aja, gitu ya. Oke, kelompok 1 di sana. Silakan pindah kelompok 1 di sana. Kemudian kelompok 2, 3, 4. Udah? Oke. Oh, kelompok 1 cuma berapa orang? 3 orang. Lah si Agung sama si Anu nggak ada kok ya? Sakit dia. Ya banyak sekali yang sakit hari ini. Ya hari ini cuma sedikit ya. Ini cuma 3, itu cuma 4. Ini 4. Nggak apa-apa lah ya, seadanya aja lah ya. Oke, silahkan ini dibaca, kemudian cari di resume ya, di resume. Silahkan keluarkan buku catatan kalian untuk mulai meresum atau cari hal-hal yang penting di sana. Cari hal-hal yang penting di sana. Ya, cari hal-hal yang penting, kemudian ditulis ya, ditulis di sini, di buku catatan kalian. Ya, semuanya keluarkan buku catatannya, kemudian ditulis di sana. Ya, sebelum kita sistemnya gini, saya akan nanti akan tunjuk ya kelompok-kelompok yang akan menjelaskan bagian-bagiannya. Ya, contoh nanti jaringan komputer, nanti contoh kelompok 3 atau kelompok 1. Nanti jenis komputer, jenis jaringan komputer itu apa-apa aja, nanti mungkin kelompok 4, kelompok 3 atau 4. Nah, seperti itu. Jadi siap-siap. Yang penting kalian dibaca dulu. Ya, yang penting kalian baca dulu resumenya. Nanti saya tanya jawab. Kita ada tanya jawab. Jadi per kelompok ya nanti ya. Yang jawab siapa terserah. Pokoknya intinya harus bisa. Ya nggak harus bisa lah. Kita belajar mengkomunikasikan ya. Mungkin selama ini kan kalian hanya menerima ya, menerima aja. Udah pernah presentasi belum? Kemarin dengan saya itu toh. Dengan guru lain? Belum ya. Nah, makanya karena ini ya, nanti kalau di jenjang yang lebih tinggi di SMA atau di perkuliahan nanti itu kalian akan sering seperti itu. Jadi kita dari sekarang mulai belajar presentasi yang ngomong di depan. Oke, silakan saya beri waktu 10 menit untuk kalian meresume hal-hal yang penting di sana. Baru nanti akan saya tanyain apa itu ini, apa itu seperti itu ya. Silakan kalian catat di buku catatan kalian. Ayo Yordan, ditulis Yordan. Ya semuanya nulis ya. Gimana? Jenis-jenis. Iya. Kelompok 3 jenis-jenis. Jenis-jenis. Depan. Ini juga penjelasannya. Iya, penjelasannya. Ya dicatat dulu. Gak ada pena. Oh, tak pinjemin pena. Ini tadi saya penanya minjem padahal ya. Ya, ini pena siapa tadi? Minjem ya. Buat si Babang Riko ini. Ya. Kasihan Babang Riko nggak bawa pena. Ke sekolah nggak bawa pena, yang malesan ya. Ya, dicatat dulu. Ayang Arsi, ayangnya Riko. Enggak ya. Oke. Enggak, yang penting-penting aja. Ya, yang penting-penting aja di resume. Contoh ini kan jaringan komputer itu apa. Kemudian ini ada jenis-jenis jaringan komputer. Ini udah kamu baca aja dulu. Nah, itu apa. Kemudian ada jaringan lokal itu apa. Ya, kamu tulis bagianmu aja. Ya gitu, betul, sip, just. Ya, yang penting-penting ditulis,
Bro, ini tadi belum di anu ya? Belum kerekam ya? Itu udah kan tapi kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nanti ngambil yang bagian belakangnya aja nanti. Sudah. Iya. Kita marah. Berisik ya. Itu pada olahraga ya. Pada olahraga heboh kali. Nia, Vika, Halisma. Kamu cowok sendiri, Nam? Saya cewek, Pak. Nah, tuh kan. Padahal udah dipelontos ini batu anunya nih, rambutnya ini. Masih aja dia melambai kayak gitu tuh. Ini yang gawat ya kan. Untung nggak jadi panjang rambutmu. Kalau panjang bahaya itu. Ya kan? Kalau Silvi panjang cantik dia. Nah, kalau kamu. Tapi sepertinya kalau si Anam kalau rambutnya panjang cantik kayaknya dia. Hidungnya itu loh kayak itu, kayak apa? Burung pelatuk dia mancung. Itu tadi kayak mbah-mbah yang bahas apa tadi, Mbah Plain Rock tadi. Iya, mbah internet. Iya. Ya, jadi sistemnya nanti akan saya tunjuk satu kelompok ya. Jadi akan saya tanyain, kita akan tanya jawab. Ya, apa sih nanti jaring komputer nanti tak lemparkan ke kelompok siapa ya, dan kalian harus menjawab. Ya, paham ya? Ya, nanti jawab apa yang saya biasanya Anam ini yang pinter ini. Kemarin dapat juara siapa? Ada rankingan nggak waktu meet kemarin? Ada kan? Siapa yang dapat juara? Anam. Wih, hebat kamu Anam. Berarti nggak salah nih kayak milih ketua OSISnya Anam ya. Padahal saya tuh kemarin nyesal milih Anam itu. Kok bisa Anam jadi gitu ya? Bocah selengean kok bisa jadi. Tapi hebat lah ya. Kinerja dia luar biasa sih. Di SMP Negeri 18. Siap dalam kondisi apapun ya Nam ya? Iyalah harus siap ya. Ya itulah tanggungan ketua OSIS itu ya, harus siap di posisi apapun. Kok ada itu ribu? Ya terus situ aja. Ada siapa? Gimana Bim? Rido? Oke, sip. Gimana ya? Udah dapat berapa lembar? Oke, udah berapa menit ini? Udah berapa menit? Oh, masih ada waktu. Jadi Tantam sakit ya sama Indra ya? Ya. Ya intinya yang penting dibaca-baca, ya modulnya itu dibaca-baca karena nanti ada evaluasi. Ya ada evaluasi untuk yang berkaitan dengan materi yang ada di modul tersebut ya. Diresum ya, hal-hal yang penting aja ya, nggak usah semuanya, itu ada banyak, itu ada berapa lembar itu ya.
Yang penting-penting aja. Itu kan penjabarannya. Untuk penjabarannya nanti bisa lebih kalian dalami. Nanti akan saya share lah anunya, filenya ya, di grup WA nanti buat belajar di rumah. Yang adalah itu aja. Umpamanya jaringan komputer itu apa, kemudian jenis-jenis jaringan itu apa, kemudian apa itu komputer, apa jaringan lokal, apa itu jaringan internet, nah seperti itu. Jadi kalau penjelasan-penjelasan yang menurut ini nggak usah aja, nanti dibaca di rumah. Nah ini kan contoh, ini ada berapa nih? Nah, ini penting nih dalam koneksi teknologi yang digunakan dalam ini kan, mengkoneksikan internet itu ada dua, menggunakan wifi dan tethering. Nah, tethering ada 4 cara di sini. Nah, itu yang penting. Ini yang kita praktekkan nanti nih. Ya. Loh, kamu udah siap nulisnya? Masa? Tulis tuh ya. Mana resumenya? Masa ya cuma dapat. Wah, nah. Oke, mungkin cukup ya. Sudah dibaca-baca dan di ini ya. Oke, silakan sekarang bereskan dulu. Oke, kita akan mulai tanya menanya nih. Ya. Kita akan mulai tanya menanya. Oke. Ya, jebret. Yang pertama. Ya. Seperti yang sesuai yang materi kita pada hari ini itu ya, yaitu tentang jaringan komputer. Oke. Nah, saya ingin kelompok Jirolupat. Kelompok 4 deh. Oke, silakan kalian jelaskan kelompok 4 ya. Ya, sambil dijelaskan sama teman-teman kalian ya, di sini nih. Apa itu jaringan komputer? Apa yang kamu dapat di sana tadi? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Terus? Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Itu. Jadi intinya apa jaringan komputer itu? Intinya apa? Kumpulan dari Jaringan. Oke, coba yang lain, apa jaringan komputer? Apa, Anam? Coba. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Oke ya, betul. Jadi seperti yang kalian baca di sana, itu adalah jaringan komputer itu adalah apa? Jaringan yang menghubungkan dari banyak komputer. Ya, kalian bisa lihat di depan ini ada ilustrasi di sana, bahwasanya ya di sana itu ada bola dunia. Itu yang menggambarkan sebuah internet atau jaringan jaringan internet. Kemudian di jaringan internet itu ternyata ada banyak perangkat di sana yang dihubungkan melalui kabel. Nah, alat-alat di sana itu yang terhubung dengan kabel kan kumpulan ya, itu banyak ya. Ada HP, ada tablet, kemudian ada laptop, ada komputer. Nah, itu yang disebut dengan jaringan komputer. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya jaringan komputer itu adalah sekumpulan peralatan-peralatan ya, sekumpulan peralatan-peralatan elektronik ya, baik itu HP, baik itu komputer, baik itu laptop ya, yang terhubung ya melalui sebuah jaringan ya, melalui protokol komunikasi, sehingga mereka bisa saling berhubungan satu sama lain. Nah, seperti itu. Ya, intinya adalah kumpulan-kumpulan elektronik yang bisa terhubung satu sama lain. Itu simpelnya gitu aja lah untuk komputer itu ya. Ya. Yo, gimana kita bisa ngirim WA? Itu terhubung nggak HP kita dengan HP teman kita yang kita kirim WA? Terhubung kan? Nah, terhubung. Secara tidak kita sadari, kita itu sudah memanfaatkan jaringan komputer yang memanfaatkan jaringan internet. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua. Ya, paham ya kira-kira ya jaringan komputer. Pokoknya intinya, kalau besok ada pertanyaan atau nanti ada soal gitu ya, jaringan internet itu apa? Gitu ya. Berarti kamu langsung tangkap aja. Oh, kemarin gambarnya seperti itu. Berarti kumpulan antara perangkat ini ya, yang saling terhubung satu sama lain. Ya, untuk menyelesaikan sebuah tujuan tertentu atau melakukan sebuah komunikasi data. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, jenis jaringan komputer ya, di sana ada beberapa jenis jaringan komputer. Oke, coba kelompok 3.
Kelompok 3 siapa yang mau menjelaskan apa itu jenis-jenis jaringan komputer ada berapa? Ada? Ada 5. Apa aja Bima? PAN, LAN, CAN, MAN, WAN. Ada PAN, ada? LAN, ada? CAN, ada? Ya, di situ ada 5 ya. Tapi yang saya tulis di sini ada 4 ya. PAN, LAN, MAN, WAN. Tambahannya di sana ada CAN ya. Nah, itu apa sih bedanya? Coba, apa itu PAN? Bima? PAN adalah jaringan komputer yang hanya menghubungkan 2 perangkat saja. Coba apa? Selvi? PAN tadi? Yang hanya menghubungkan 2 perangkat. Apa LAN, Riko? LAN apa, Riko? Apa? Ialah jaringan komputer. Oke, ya. Jadi untuk jaringan komputer itu yang perlu kalian pahami ada 5 ya, tapi ada 4 aja lah yang umum biasanya di apa namanya dibahas gitu ya. Ada 4. Yang pertama adalah PAN. PAN itu singkatan dari Personal Area Network. Personal artinya you dan I dan you, cuman kamu dan aku. Nah gitu ya. Jadi cuman hanya ada 2 perangkat yang terhubung. Ya, contoh ya, saya tethering hotspot ke Anam umpamanya. Itu adalah contoh dari jaringan PAN. Seperti itu. Kemudian LAN. Kalian pernah kelabor? Lihat kabel-kabel yang ada di sana? Ya. Nah, itu LAN itu menggambarkan seperti ini. Jaringan yang menghubungkan beberapa komputer itu hanya di area yang satu ruangan, satu gedung atau satu rumah saja. Jadi cangkupannya itu cuma satu ruangan aja. Nah, paham ya kira-kira ya? Jadi kayak contohnya kayak di labor kita itu kan ada ya, komputernya banyak itu. Nah itu, kalau saya mau mematikan komputer kalian, itu nggak perlu saya matikan satu-satu. Jadi saya ada komputer server di sana, itu bisa langsung saya matikan komputer kalian dari server. Nah itu adalah manfaat dari adanya jaringan komputer. Salah satunya itu. Ya banyak sekali manfaat dari jaringan komputer ya. Kita bisa berbagi data, ya. Kita bisa menggunakan platform-platform secara bersama tanpa instalasi. Nah seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network ya. Nah di sini itu cangkupannya lebih luas. Ya biasanya itu menghubungkan antara jaringan perkotaan, ya. Nah, kota dengan kota, umpamanya kota Jambi dengan kota Palembang, makanya kita bisa WA-WA-an orang Palembang, WA-WA sama orang ini gitu ya. Nah adanya MAN, nah contohnya seperti itu. Kemudian ada WAN. Nah WAN ini sama halnya dengan kayak internet, ya, yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Caranya gimana ya? Menggunakan manfaat jaringan internet. Kalau pakai kabel kayak di labor, mungkin nggak kira-kira? Narik kabel dari Rimbu Bujang ke Australia, ya, nggak mungkin ya kan? Mau seberapa panjang gitu ya? Orang ke sana naik pesawat aja beberapa hari gitu kan nggak mungkin. Nah, digunakanlah satelit itu, ya, sehingga datanya yang masuk ke satelit kemudian satelit itu sebar, menggunakan internet itu tadi. Itu WAN ya. Jadi intinya cangkupannya lebih luas, ya, bisa menghubungkan antara benua-benua, negara-negara. Nah, seperti itu. Itu jaringan WAN. Ya, paham ya? Next, jaringan komputer lokal. Oke, kelompok 3 deh. Kelompok 3, coba. Kelompok 2 ini ya? Ya, kelompok 2. 4 sudah, 3 sudah. Ah, kelompok 2. Apa itu jaringan lokal kelompok 2? Yang kamu baca tadi? Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun kabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya. Jaringan lokal disebut juga sebagai jaringan LAN. LAN. Local Area Network. Oke. Kabel atau tanpa kabel. Oke ya, jadi jaringan lokal itu tadi kita gambarkan sebagai jaringan LAN. Itu Local Area Network. Nah, ini fungsinya adalah hanya menghubungkan komputer-komputer di satu ruangan saja, seperti kantor ya, kemudian gedung kayak gitu ya. Nah, pada hakikatnya untuk jaringan lokal ini itu hanya bisa menghubungkan 2 perangkat saja, ya. Namun dengan bantuan alat jaringan atau perangkat jaringan bisa menghubungkan beberapa jaringan. Oke, di sini ada ilustrasi.
Ya. Di sana ada ini ya. Ada switch di sini. Ya. Ini ada jaringan, satu jaringan. Kemudian di sini ada alat namanya router, di sana ada switch lagi. Nah, dari sini kira-kira bisa melihat gimana fungsi dari router kemudian fungsi dari switch itu kira-kira? Nggak bisa ya. Oke, kita perhatikan di sini adalah server. Ya, komputer server. Dan di bawah adalah komputer klien. Supaya komputer ini bisa saling terhubung semuanya, itu menggunakan bantuan switch. Nah, betul. Nah, seperti itu. Jadi butuh alat yang namanya switch untuk menghubungkan banyak komputer itu. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan yang di sebelah. Ya, beberapa komputer di sana itu dihubungkan menggunakan switch. Nah, apa fungsi router di sana itu? Ya. Oke, dia menghubungkan antara LAN 1 dengan LAN yang kedua. Artinya LAN 1 di sini oke, saya tidak akan menjelaskan secara detail gimana ini ya. Itu mungkin di pertemuan yang akan datang nanti lah ya, bagaimana menghubungkan LAN IP itu apa. Jadi di sini adalah jaringan dengan biasanya kalau di sebuah jaringan itu ada identitasnya. Ya, ada nama kayak punya kalian ya. Kalian itu punya nama pasti kan? Ya. Nah, kebetulan di sini IP atau identitas yang digunakan itu adalah 192.168.1.1. Nama dia itu, nama kelompok dia itu. Ya. Kemudian yang di sebelah nama kelompoknya itu adalah 19168.10.1. Itu kelompok yang berbeda. Ya. Kalau hanya menggunakan switch aja dia tidak akan terhubung karena dia kelompok yang berbeda. Ya, butuh satu alat yang namanya router untuk menghubungkan dua jaringan atau dua kelompok yang berbeda. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi untuk router itu menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Tapi kalau switch menghubungkan komputer di dalam suatu jaringan lokal. Gitu ya. Paham ya? Ada dua perangkat penting di jaringan lokal itu. Ada router dan switch. Oke, nanti kalau ada pertanyaan switch itu apa, router itu apa, jawablah seperti itu. Ya? Paham ya? Oke, internet nih sekarang nih ya, terakhir nih koneksi internet ya, koneksi internet. Coba terakhir kelompok 4, kelompok 1, sorry. Jelaskan apa itu koneksi internet, coba. Koneksi internet atau internet, jaringan internet itu apa? Gampang ya, kita udah bahas tadi ya, harusnya ya. Apa coba? Ayo, apa? Masih buka-buka. Ayo, yang di resume tadi itu loh. Jaringan internet itu apa? Apa nihalisme? Belum, iya toh? Nggak ketemu tadi. Apa itu jaringan internet? Coba yang lain juga dicari jaringan internet itu apa? Di halaman berapa tadi ya? Lupa saya. Di halaman itu ya, ada di halaman 10. Itu bukan halaman 10 sebenarnya, itu saya printnya lompat itu ya. Ya. Coba apa jaringan internet? Kelompok 4. Internet adalah jaringan komputer. Ya. Menggunakan komputer di berbagai belahan dunia. Oke, jadi intinya itu tadi ya, seperti Wan tadi ya. Dia itu untuk menghubungkan jaringan di seluruh dunia. Contoh di Indonesia kan banyak ya komputer yang terhubung, ya kan? Di negara di Jambi banyak sekali komputer yang terhubung, gitu ya. Kenapa kita bisa WA-an? Kenapa kita bisa nelpon orang luar negeri? Karena adanya internet. Nah, seperti itu. Jadi menghubungkan kita dengan orang luar. Nah, seperti itu ya. Instagram kita bisa dengan orang bule. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, kemudian di internet itu sendiri ya, supaya bisa terkoneksi dengan internet itu bisa ada beberapa teknologi yang digunakan. Ya, contoh laptop saya kan nggak ada kartu providernya ya, otomatis kan dia tidak bisa mengakses internet. Nah, gimana caranya supaya laptop saya itu bisa mengakses internet? Ya, di sini ada dua teknologi. Yang pertama adalah Wi-Fi. Wi-Fi itu ya kayak Wi-Fi di sekolah kita itu, ya, di Wi-Fi SMP, cuman nggak sampai sini. Ya, nah itu adalah jaringan ya, kita masang jaringan dari itu tembak-tembak lah dari tower gitu ya. Memang jaringan dari penyedia jaringan gitu ya. Kayak IndiHome contohnya gitu ya, kayak IndiHome dari Telkom seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan tethering ya. Jadi kita bisa buat HP kita itu menjadi sebuah modem. Dimana ya kalau HP kan bisa internetan ya. Ya, dengan teknik yaitu
membagi jaringan internet dari HP itu ke laptop kita melalui tethering. Udah pernah ya tethering menggunakan hotspot? Sudah ya? Sudah pernah mencoba hotspot HP dengan HP? Sudah pernah pastinya ya. Contoh si Anam nggak punya paket, ya kan? Si Lukman paketnya banyak, ya kan? Man, minta hotspot, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang ini caranya kalau kita mengkoneksikan ke laptop? Oke ya, di sini saya sudah ada sedia laptop, ya. Jadi, ya, kita akan cobakan kalian tethering kalau udah ke HP sama HP itu udah biasa, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita tetheringnya ke laptop? Nah, ya, bagaimana ke laptop? Kemudian tidak hanya tethering saja, tidak hanya menggunakan tethering WiFi atau hotspot. Tuh. Mati laptop saya. Belum tak cas tadi ya. Oke, sebentar. Tak charger dulu. Duh, charger laptopnya tadi mana ya? Charger laptop mana? Oke, waduh. Tadi charger laptopnya mana ya? Aduh. Charger bro, charger. Telah mati. Charger. Oh, nggak ada chargernya. Itu ya? Oh, bukan ini udah. Walah, laptop saya malah mati ya. Lupa saya nggak ngecas ya. Nggak apa-apa wes. Aduh. Ya, jadi selain tethering dari hotspot tadi, kita juga bisa menggunakan Bluetooth, kemudian tethering USB. Jadi ada 3 cara yang bisa dilakukan menggunakan HP sebagai tethering, yaitu tethering hotspot, Bluetooth, dan USB. Nah, itu nanti kita akan cobakan. Oke ya. Jadi untuk kegiatan hari ini, kegiatan diskusi kalian hari ini, kita akan mencoba tethering dari 3 cara tersebut. Tapi kemarin saya cek, ternyata laptop saya itu nggak ada Bluetooth, ya. Jadi nanti untuk Bluetooth-nya itu HP dengan HP aja. Jadi satu HP nanti sebagai tetheringnya, yang dibuat untuk tethering, satu HP datanya itu dimatikan. Seperti itu ya. Kemudian, oke sebentar saya hidupkan dulu laptop saya, biar Oke, satu orang minta ke depan tolong dibagikan laptopnya. Ya, kita pakai laptop hari ini untuk mengerjakan LKPD-nya dalam bentuk laptop, dalam bentuk file. Ya, bagikan. Wes ini diambil ketua kelas apa? Ketua kelompoknya diambil. Nah, oke, itu di sana langsung dicolokin aja chargernya, nanti takut ke mati juga. Kayak laptop saya mati malahan, lupa nggak ke charger. Lalu silakan dihidupkan ya, langsung dihidupkan. Bantuin Riko. Chargernya dipasang ya. Chargernya dipasang. Lalu hati-hati kursinya jangan minjak kabel ya. Nanti malah setrum, malah kacau. Kalau setrum saya kasihin kabelnya, nggak orangnya. Hah? Ditukar aja. Orang? Iya deh. Iya kan? Dah, dihidupkan. Oke, lalu di sini ya, di sini saya sudah kopikan lembar kerja ya, itu nanti kita bagikan ke laptopnya masing-masing ya. Kita hari ini prakteknya menggunakan Microsoft Word
Jadi kalian membuat, ya jadi kalian praktekkan dulu bagaimana cara mengkoneksikan internet, gitu ya, menggunakan tethering. Kemudian langkah-langkahnya itu kamu ketik ke dalam LK atau lembar kerja yang ada di file tersebut. Paham ya? Nanti kita akan, saya akan ini jelaskan bagaimana cara mengisinya. Oke, silakan di copy dulu ini filenya. Jadi ambil. Ya. Di copy dulu, ngopi atau ngeteh. Silau ya. Nah ini ya. Nah. Sini. Dirubah nanti jadi nama kelompokmu ya. Mau kelompok berapa gitu. Copy dulu. Oke. Yang E. Nah, kemudian itu yang LK jaringan komputer. Klik kanan, copy. Pindah ke F. Paste di situ. Klik kanan. Paste. Oke, nice. Langsung dibuka ya. LK-nya coba langsung dibuka. Coba di copy dulu. Mana? Mana nih colokannya nih? Di exit. Exit aja. Yes. Oke. Di ya. Iya. Oke, sudah kan? Cabut. Langsung dibuka. Oke nih, silakan di copy. Nggak ada tapi Pak. Saya ini beda. Aduh, mana nih? Oke, dah. Oke, untuk pengisiannya ya. Untuk pengisian LK-nya, perhatikan dulu ke depan semuanya. Nanti gunakan LK yang itu ya, yang kemarin ya. Karena waktunya kayaknya agak ngejar. Yang kemarin yang udah dibuat. Lu mana nih? Punya saya kok nggak muncul? Iya, gara-gara mati nih tadi malah. Oke, ini LK-nya ya, perhatikan dulu semuanya ke depan. Nih, saya sudah buatkan kemarin seperti ini. Di sini contoh ya, itu nama kelompoknya siapa? Ya, di sini kelompok 1 geng kapak, kemudian kelasnya apa, kemudian nama anggotanya diketik di sana, langsung diketik. Oke, untuk aktivitas yang kalian lakukan, yang pertama adalah ya melakukan koneksi menggunakan tethering. Itu cuma ikuti aja langkah-langkah yang ada di sana ya. Di sana itu ada langkah-langkah bagaimana menggunakan tethering dari HP ke laptop. Nah, itu kalian ikutin aja, nggak perlu kalian kerjakan apapun di diskusi 1. Ya, nanti saya tanya bisa nggak connect dengan internet pakai hotspot. Nah, kayak gitu aja. Ya. Yang kedua, itu ada ini ya, koneksi ini menggunakan Bluetooth dan USB. Nah, di situ nanti kamu coba mengkoneksikan Bluetooth HP ke HP aja, karena di laptop itu nggak ada Bluetoothnya. Kemarin udah saya cek.
Ya, kemudian kamu tulis langkah-langkahnya. Jadi bagaimana membuat HP itu tethering sebagai Bluetooth, itu tulis langkah-langkahnya, ya kan? Kemudian di kolom sebelahnya ini HP yang dijadikan klien atau HP yang tidak punya data itu diapain nanti, diaktifkan apanya. Nah, itu tulis langkah-langkahnya supaya kedua HP ini bisa saling menggunakan internet, menggunakan tethering Bluetooth. Nah, seperti itu. Yang ketiga, USB. Kalian menggunakan kabel USB, ya. Nanti langkah-langkahnya kita akan belajar bagaimana, nanti saya akan ajarin, ya. Jadi bagaimana mengaktifkan tethering USB, kemudian dicolokin ke laptop, laptopnya bisa internetan, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tethering tersebut. Jadi kita menggunakan tethering Bluetooth itu kelemahannya apa, kelebihannya apa? Ya, menggunakan tethering USB, kelemahannya apa, kelebihannya apa? Berhubung kalian connect internet nanti di laptop, itu langsung cari aja di internet. Ya, boleh browsing di internet atau boleh kalian rasakan sendiri, tapi nggak mungkin dalam waktu sesingkat ini kalian bisa menganalisa kecepatan dari itu. Pokoknya cari aja di internet tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perangkat tersebut atau tethering tersebut. Oke, bisa ya kira-kira ya? Oke, sekarang silakan kalian coba tethering, ikuti langkah-langkah yang ada di sana ya, di diskusi 1. Ya, kalian cobakan dulu tethering. Ya, di laptop. Coba kalian yang diskusi pertama dulu itu tethering HP ke laptop, kemudian bisa nggak terhubung ke internet. Nah, caranya ada di sana. Coba kamu tethering HP siapa di sini yang dipakai? HP siapa? HP tipe apa? Apa? HP tipe apa? Apa? Nah, cara mengaktifkan tethering gimana? Ya, pertama silakan kalian hidupkan tethering di HP kalian semua, yang hotspotnya diaktifkan semua. Satu kelompok satu HP, buatkan satu HP saja ya, satu kelompok ya. Jadikan hotspot. Jadikan hotspot. Kalau mau buat hotspot HP gampang lah ya, kalian sering menggunakan, ya tak? Sering kalian gunakan. Coba dibuat hotspot di sana. Nah, caranya sebenarnya simpel ya. Caranya sebenarnya simpel. Sudah dibuat hotspot semua HP-nya? Sudah? Sudah? Kelompok dua? Sudah ya? Sudah? Nah, caranya itu cukup kalian arahkan pada bagian laptop itu. Di laptop sana itu ada logo atau ada ikon di apa namanya? Ikon sinyal, betul. Ada ikon sinyal pada bagian bawah itu. Ada nggak? Ada ya. Nah, itu silakan kamu klik di sana. Itu adalah ikon bahwasanya di laptop kita ini wifi-nya sudah aktif. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian cari nama hotspot dari HP masing-masing kelompok. Ada nggak? Ada. Kemudian kalau ada sandi, pakai sandi. Masukkan sandi. Coba, bisa nggak? Gitu doang kok, gampang toh. Oke, wes itu udah connect internet itu. Nah tuh, gimana? Passwordnya apa? Gimana kelompok ini dua? Kelompok 3 ya? Kode 1234869. Ya Allah, panjangnya namanya. Udah, coba sekarang kamu browsing. Coba kamu sekarang browsing. Ya. Coba browsing. Itu kan udah aktif ya, tandanya kalau seperti itu udah aktif tuh. Nah, jadi gitu caranya. Bisa ya, gampang kan? Gampang. Oke, kelompok 4 gimana bisa? Kelompok 4. Buka yang kemarin aja. Saya buka yang kemarin aja. Mana yang kemarin? Yang kemarin mana? Nah. Nanti kamu lanjutkan aja nih cara-cara ini. Oke,
Oke, udah bisa tethering semuanya? Udah bisa connect semuanya? Kelompok 3 bisa? Kelompok 2 bisa? Bisa ya? Kelompok 1? Kelompok 4 bisa? Belum? Kelompok 1? Pak, anu duanya susah. Anu 2-nya susah. Hanya keluar loh. Oh, ini numbernya mana ya? Bentar. FM-nya. Itu aktif apa namanya? Enggak aktif ya. Kemarin bisa? Bisa. Kok bisa gini? Pakai aja sementara, pakai mouse ini apa namanya? On. Coba di restart dulu ya. Restart dulu. Coba di restart dulu. Kita buka lagi ya. Oke. Sekarang sudah bisa, udah ya, udah bisa ya. Kelompok 3 sudah bisa. Itu bisa browsing. Udah ya. Udah aktif ya. Udah ya. Oke. Sudah, ini juga sudah. Oke, pasti bisa browsing di syuting. Udah. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu menggunakan Bluetooth ya. Menggunakan Bluetooth. Pertama, silakan aktifkan dulu Bluetooth di HP-nya. Bisa ya? Mengaktifkan Bluetooth. Coba mana HP apa yang kamu gunakan buat tethering yang di sini, kelompok ini. Kelompok ini HP-nya apa? HP-nya apa? Coba kamu aktifkan. Semuanya satu HP jadikan tethering ke Bluetooth dulu, semuanya. Satu HP. Untuk kelompok 3, HP apa yang kamu gunakan sebagai tethering? Vivo 51. Kemudian yang kelompok 3 Y21. Kamu pakai HP apa? BIM? Oppo A15. Kemudian yang kelompok ini HP-nya? Oppo A53. Oppo A53. Kelompok itu? Kelompok 6 HP-nya apa? Realme ya. Oke, silakan aktifkan Bluetooth-nya semua sudah. Oke, saya akan satu-satu ajarin ya. Saya akan satu-satu ajarin. Oke, jadi caranya. Nah, coba ini udah kamu aktifkan Bluetooth-nya belum? Punya itu, Pak. Ini siapa? Nah, kemudian untuk yang di sini itu caranya kan pertama buka setelan, Bluetooth-nya diaktifkan, ya kan? Kemarin ini ya. Bluetooth-nya diaktifkan, kemudian mana tadi? Oke, back dulu ada koneksi nirkabel. Nah, penambatan Bluetooth diaktifkan. Penambatan Bluetooth diaktifkan. Itu kalau punyamu. Kalau di sini
Nah, sebagai yang penerima ini ya, kamu cari Bluetoothnya si Lukman, apa namanya? Oppo A15. Udah, kemudian dihubungkan. Itu otomatis biasanya terkoneksi tuh. Akses internetnya diaktifkan. Oke. Nah, langkah-langkah ini nanti yang kamu tulis di LK-nya. Itu ya. Nah, sekarang ini udah bisa ya, udah bisa connect ya. Silakan tulis langkah-langkahnya di LK yang di bagian 2 tadi. Koneksi Bluetooth. Nah, di sini kan ada HP yang digunakan untuk tethering. Itu HP-nya Lukman tadi Oppo berapa? A15, ya kan? Berarti langkahnya apa? Kayak gitu. Kemudian HP kliennya itu apa? Realme C15. Nanti langkah-langkahnya gimana? Nah, seperti itu kira-kira. Ya, tulis langkah-langkahnya. Bagaimana mengaktifkannya? Ini gimana? Masih bermasalah? Ya. Oke, yang di sini yang jadi Bluetooth HP mana? Mana? Oke, langkah-langkahnya. Pertama setelan, ya ditulis di situ. Ya, pertama setelan, ya, kemudian udah bisa ya cara aktifkan Bluetooth di sini ya. Kemudian koneksi berbagi ini. Nah, di sini penambatan Bluetoothnya diaktifkan. Oke. Nah, bari satu HP siapa yang jadi klien? HP siapa yang jadi klien? HP Marlita. Nah itu nanti langkah-langkahnya di sini. Kamu cuman kalau di HP klien itu cuman mengaktifkan Bluetoothnya aja. Cuman mengaktifkan Bluetoothnya aja, kemudian cari Bluetoothnya itu si Narara. Nah, itu biasanya udah kemudian aktifkan itu tadi. Apa? Oppo-nya Oppo apa berapa? Oppo berapa? A53. Cari. Nah, ini diaktifkan akses internet. Nah, udah kan? Tuh, oke. Udah terkoneksi. Nah, ini kalau buat internet kan udah bisa. Nah, sekarang langkah-langkahnya itu tulis di LK itu. Ya, tulis di LK yang ada di sana. Jadi langkah-langkah dari yang nethering tadi, HP tethering tadi gimana? Tulis itu di kolom yang sebelah sini. Nah, yang ini di kolom sebelah kanan. Ya, paham ya? Ya, ini gimana? Ya, caranya udah bisa ya. Ya. Nah, kalau tethering USB ini, tadi tethering Bluetooth udah kok ya. Kalau tethering USB itu ya kamu pakai USB. Mana ada USB nggak? Ya, gini. Mana USB-mu mana? Pasang dulu. Pasang dulu USB-nya. Ini gimana? Udah bisa ya? LK-nya mana tadi? Yang kemarin? Yang di sini. Ya. Buka aja. Gimana? Bisa? Nah, itu pertama, kamu koneksikan dulu pakai USB. Ini setiap HP pasti berbeda-beda caranya ya. Itu tergantung HP-nya masing-masing. Coba kamu hubungkan dulu. Kamu hubungkan. Ya, colokin di sana, betul. Ya. Terus Nah, udah kan udah terkoneksi ya. Nah, caranya masuk ke menu setelan. Coba menu setelan, cari. Menu setelan, kemudian cari penambatan koneksi, kemudian no, gak usah dicari kayak gitu, bingung saya nanti. Bingung juga nanti itu. Pengaturan aja, pengaturan masuk ke pengaturan. Biasanya di pengaturan sih kalau HP saya. Koneksi, nah koneksi, kemudian ada nggak penambatan USB? Bluetooth mode ini hotspot seluler penambatan. Nah itu ada tuh ya. Nah betul. Nah itu kan sudah terkoneksi tuh, bisa ya. Nah itu langkah-langkahnya kamu tulis di sana. Nah gitu. Jadi pertama colokan kabel dulu. Begitu. Jadi gampang toh. Nah itu langkah-langkah yang mengoneksikan USB itu tadi, Bu, tulis di LK yang di bawahnya, yang di bawah Bluetooth. Oke, koneksikan dulu pakai kabelnya. Aduh, sorry. Pakai kabelnya. Sudah? Nah, kemudian coba lihat di pengaturan HP-nya. Di setelan ya, berarti masuk ke setelan, kemudian pilih. Ini HP-mu apa sih? Waduh. Biasanya itu HP kentang, jadinya gampang. Ini agak susah.
HP-nya canggih-canggih semua. Jaringan internet, kemudian hotspot tethering ini kalau nggak salah ya. Coba cek dulu. Oh ya, tuh ada di sana tuh. Ya, ada kan? Coba aktifkan tethering USB-nya. Nah, cuman gitu doang. Nggak perlu nyeting-nyeting di laptop, jadi langsung bisa koneksi di sana. Udah, Pak. Udah. Woi, saya bentar. Coba, Pak. Coba, Pak. Nih, udah bisa kan? Ini udah terkoneksi tuh. Ini ada internet kan? Internetnya ada ya? Ada, Pak. Udah bisa. Coba kamu browsing. Cuman gitu doang kalau pakai USB. Paling gampang itu pakai USB. Ya. Di back aja. Nah, nice. Nah, itu nanti langkah-langkahnya ya. Itu buat tulis. Tadi bagaimana langkah-langkah tethering USB. Panas ya, Lukman ya. Panas banget ya. Coba ada kipas di kelas ini gitu ya. Bawa iuran gitu loh beli kipas atau gimana. Oke. Nah, ini aja yang mau isi nanti. Langsung aja ke sini. Oke, untuk tethering, bentar. Ini ke setting apa nih? Bentar, ini ke setting preview. Setting ngetik juga. Oke. Ini scrollnya nggak jalan ya? Wah, scroll nggak jalan. Nah, ini nggak pakai. Ini kenapa sih nih laptop kamu nih? Bisa gelut ya? Dari tadi. Itu setting apa gitu kalau salah? Mana tadi filenya? Filenya mana? Ini ya? Enggak, filenya ini kok nge-save ya? Save aktif ini. Oh, ini tombol save-nya aktif ya? Di restart lagi. Kacau. Wih, panas ya? Saya. Iya. Ini gimana? Ya, tethering USB bisa? Ya, caranya tahu ya, bisa koneksi berbagi kemudian, nah itu ya USB. Oke, sip. Diisi. Oke, langkah-langkahnya kamu isi di sana. Kalian isi. Kamu pakai biasa aja. Ini itu tombolnya ini loh. Banyak virusnya ini. Kamu nerak virus ya? Mana? Yang mana? Ini? Loh, gini ya? Panas bro, panas banget.
Ini desain. Ini open. Kenapa? Saya bentar. Udah, ini bisa nggak? Ketikkan aja langkah-langkahnya di sini. Ya, langkah-langkah setting USB. Kalau punyamu gimana HP-nya? Gimana? Boleh. Kok di situ? Ini tadi udah yang Bluetooth tadi. Kok nggak ada langkah-langkahnya? Hah? Ini baru apa gimana nih? Yang kemarin mana? Atas. Yang atasnya dipakai. Hah? Iya. Kemarin yang atas kan? Iya itu. Ngapain terus? Coba Riko suruh ngetik tuh, cepet dia kalau ngetik coba. Biar jangan kelamaan. Bisa. Ya, betul. Terus kemudian ke menu hotspot. hotspot tethering ya, gitu. Mana nih hotspot tethering ya? Nah, kemudian aktifkan tethering USB, itu doang cuman. Coba tiga tadi. Ya. Wih, ya Allah panas kelas iki. Hah? Istirahat nanti. Setelah ini ya. Oke ya. Oke, yang ketiga itu silakan browsing ya kelemahan dan kelebihan jaringan WiFi ya. Langsung di browsing aja, satu orang browsing ya, nanti tinggal yang ngetik diketik langsung ke sana. Gitu ya. Jadi browsing dibantu browsing temannya. Ya, jadi langsung diketik di sana. Apa yang kalian dapat di internet? Browsing kelebihan menggunakan tethering USB dan kelemahannya apa? Terus apa namanya? Kelebihan dan kelemahan menggunakan tethering USB, kelemahan dan kelebihan menggunakan tethering Bluetooth. Nah gitu ya, kamu cari kelemahan dan kelebihannya apa biar cepat nanti kan. Iya, di browsing kelemahan dan kelebihan Bluetooth itu apa. Nah, ya nanti sepertinya kelompok 2 duluan ya. Nanti moderatornya siapa? Kamu, Jordan aja. Kamu jelasin. Siapa? Rehan. Moderator siapa? Nanti kira-kira. Ya kelompok ini maju ya. Kemarin kan sudah kelompok 4 ya. Kemarin kelompok 4 dan kelompok 1. Sekarang kelompok ini kelompok 3 udah hampir siap. Kelompok 2. Kelompok 2 kelebihan dan kekurangan. Nah, tuh. Kelebihannya apa menggunakan Bluetooth, kemudian kekurangannya apa dalam menggunakan Bluetooth. Kemudian kelebihan USB apa, kelemahannya apa. Udah? USB ya gampang kan? USB gampang. Udah USB. Langsung nanti diketik itu ya, yang kelebihan dan kelemahan itu ya.
Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Ya, Scrollnya udah bisa. scrollnya udah bisa. Ya, itu bandel dia emang. Itu karena ada banyak virus. Jangan lupa di save. Jangan lupa di save ya. Oke, jangan lupa di save ya, Ctrl S ya, atau save biasa. Nanti takutnya hilang, ngeblank. Nah, itu dia, sip, langsung ketik di situ. Oke lah, ini siap nih kelompok 2 dan kelompok 3 ini udah. Dalam satu Oke, sip, jos. Dan kamu cari yang kekurangannya, caranya cari kekurangan ini apa, kelebihan ini apa, ini apa. Nah. Apa? Ya. Ini punya bapak baterainya low. Anunya mana colokannya ya? Ini pinjem bentar ya. Ini mati nggak ya kalau dicabut ya? Pinjem bentar ya. Mati nggak? Enggak kan? Ya, sama. Ada 3 itu, kelebihan kekurangannya. Mana nih? Kelebihan dan kekurangan. Ini kotaknya mana? Kotaknya. Ini berarti kecilin aja. Naikin sit. Nah, ini juga. Sit. Nah ini sit. Taruh. Oke. Gimana kelompok 1 udah siap? Selesai? Belum? Sampai mana? Kelebihan koneksi dengan hotspot wifi praktis. Oke lah, siap. Ayo. Kok 2? Oi. Kenapa? Habis apa? Habis itu kan kayak gitu kan yang Ya udah, berarti sebelah enggak, karena nggak ada settingan tertentu. Otomatis itu biasanya. Berarti otomatis langkah-langkah masuk ke menu setelah ya, dan melakukan. Oke, udah kan kalau udah terkoneksi di situ kan otomatis kan di laptopnya kan. Ya udah, berarti gitu doang. Berarti kan di penambatannya akan otomatis terkoneksi. Nah, itu baru kamu cari. Nah, kamu cari Rico, kelebihannya dari WiFi itu apa? Kamu cari kelebihan dari USB itu apa? Jadi biar pakai HP-nya masing-masing. Ya, biar cepat. Gimana Pak? Di internet, carinya di internet aja lah. Ya, pakai HP. Pakai HP boleh, nggak harus pakai ini laptop. Oke. Belajar ngetik ya, biar kenceng ngetiknya. Itu banyak, itu koneksi dengan USB. Langkah-langkahnya tulis. Oh iya. Nah, siapkan dulu. Oke, kelompok 2 terlebih dahulu silahkan kalian presentasikan ke depan. Oke, bawa sini laptopnya.
Ya, maju. Ya, tampilkan menggunakan Ini sebentar ya. Apa? Oke, silakan ke depan anunya. Kelompok ini 2. Oke. Ini berapa persen ya? Oh, gini. Agak geser di sini biar tampilannya. Ini kan punyammu ini ya. Mana tadi? Nah, jadi satu orang di sini itu buat gerakin ininya. Oke, yang lain? Yang lain udah siap belum? Oh, belum sih ya. Oke, udah siap aja. Oke. Siap. Udah, siap aja, siapin aja nanti. Oke, sekarang ini dulu ya, perhatikan dulu teman-temannya untuk menjelaskan hasil dari kelompok 2 ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, ya. Sebentar. Ini punya saya koneksinya putus. Kacau ini. Sebentar ya. Oke, silakan moderatornya siapa? Silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sylvia Narara. Oke, Sylvia Narara, silakan jelaskan apa yang sudah kamu diskusikan bersama temanmu, Sylvia. Oke, jadi yang pertama kita akan menyambungkan hotspot ke Bentar, maaf ya. Oke, coba. dengan menggunakan koneksi dengan Bluetooth. Jadi langkah yang pertama masuk ke menu setelan. Ya, sekarang HP yang digunakan untuk tethering itu ialah HP Oppo A53. Langkah kedua masuk ke menu Bluetooth dan aktifkan. Lalu langkah yang ketiga masuk ke menu koneksi dan berbagi. Langkah keempat aktifkan penambatan Bluetooth. Lalu Oke, lanjut. Di bawahnya apa? Atau operator ya, depan ya. Lalu langkah-langkah HP yang akan dijadikan silent. Apa membacanya? Apa membacanya, Pak? Silent. Ya, Klien. HP klien Oppo A16. Langkah pertama masuk ke menu setting atau setelan. Langkah kedua masuk ke menu Bluetooth, disandingkan dengan nama Bluetooth yaitu Oppo A53. Setelah disandingkan dan terhubung, silakan pilih menu yang diinginkan, misalnya YouTube atau Google Chrome. Lanjut. Oke, lanjut. Itu koneksi pakai apa tadi? Dengan Bluetooth. HP yang kamu gunakan apa? Oppo A53. Oppo A53. Kemudian HP kliennya apa? Oppo A16. Oppo A16. Yang kelompok 1 kamu pakai HP tadi? Apa beda caranya? Sama. Hampir sama ya.
Hampir sama. Oke. Lanjutkan. Lanjutkan ke kedua. Yang kedua akan dijelaskan oleh Yordan. Bisa ke situ berarti udah. Coba kamu jelaskan pada bagian yang kabel ya, USB ya. Bagaimana langkah-langkahnya itu? Jelaskan, bacakan. Kamu diskusikan sama temanmu. Yang salah koneksi dengan kabel USB. Nah, jelasin. Yang pertama, Caranya adalah colokan kabel USB ke laptop. Colokan kabel USB ke laptop dan masukkan menu setelah setting. Setelan. Masukkan koneksi dan berbagi. Aktifkan penambatan USB. ya hampir nomor 4, apakah caranya seperti itu pas di USB? Hampir mirip ya. Hampir mirip. Ya, biasanya kalau beda HP itu beda biasanya. Oke. Jadi apa langkahnya? Colokkan kabel USB ke laptop. Oke, kemudian masukkan menu setelan dan setting. Oke, masukkan ke koneksi dan berbagi, aktifkan penambatan USB. Hampir mirip biasanya sudah seperti itu. Bisa. Oke, lanjutkan ke kelebihan dan kelemahan. Ya. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Wanita Rahmawati. Kelebihan dan kelemahan koneksi dengan hotspot atau WiFi adalah kelebihannya bisa digunakan oleh banyak device dalam waktu yang bersamaan dengan pengaturan bandwidth yang sama rata. Dan kelemahannya, semakin banyak device yang terkoneksi, maka akan menurunkan speed serta bandwidth internet tersebut. Kelebihan koneksi dengan Bluetooth, meskipun berjarak 10 meter, namun Bluetooth tidak dipengaruhi oleh berbagai jenis rintangan seperti dinding dan sebagainya. Itu berarti tetap mampu mengirim serta menerima data meskipun ruangan terhalang oleh berbagai benda. Dan kelemahan koneksi dengan Bluetooth, kalau terlalu banyak koneksi Bluetooth dapat mengakibatkan kesulitan transfer data dalam satu ruang. Dan kelebihan koneksi pada kabel USB, jaringan kabel relatif dan stabil. Kelemahan koneksi dengan kabel USB tidak cocok digunakan pada perangkat mobile. Oke, jadi ada banyak kelebihan dan kelemahan di sana. Oke, ya, silakan. Kemudian dari Ini siapa yang bertanya? Pertanyaan dulu. Jawabnya apa? Saya Ya. setting via Bluetooth dan USB termasuk ke jaringan yang mana sih? Ke Oke, jaringan. jadi pertanyaannya, ya kan, jaringan koneksi dengan Bluetooth, dengan WiFi, dengan USB itu termasuk ke jenis jaringan mana? Tadi kan ada 4 ya, ada 5 ya. Ada PAN, ada LAN, ada CAN, ada MAN, ada WAN. Nah, kata si Anang dia bertanya apa namanya? Termasuk Termasuk jenis jenis jaringan mana? termasuk yang ini, yang WiFi. LAN. Termasuk jenis jaringan LAN atau local area network. Karena hanya bisa menghubungkan 2 perangkat saja. Jaringan LAN. PAN, LAN. LAN, LAN atau PAN? LAN bisa ya, LAN juga bisa. Ya. Jadi menurut kelompok 3 apa tadi PAN ya, LAN ya? Iya. LAN, LAN. Apakah diterima? Anak cukup di sini. Ya, jadi koneksi yang kita lakukan hari ini menggunakan apa namanya hotspot WiFi, Bluetooth, USB itu bisa dikatakan dengan LAN. Ya, tadi atau jaringan lokal. Jaringan lokal tadi kan hanya bisa menghubungkan dua Perangkat. ya. Tapi lebih tepatnya karena di sini kita kalau LAN itu bisa dikembangkan lagi kalau ada alat bantunya router dan switch. Tapi lebih tepatnya kalau yang ini karena ada hanya dua perangkat yang berbeda itu maksudnya ke PAN. ya, PAN personal area Network. tapi LAN juga nggak salah, LAN juga benar ya. Ini juga termasuk jaringan LAN lokal. Oke, ya ada pertanyaan lagi kira-kira? Cukup? Oke, cukup ya disekiankan saja moderator. dan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Oke. Ini jam berapa ya? 10.30. Oke, karena ini ya waktu kita itu mepet sekali. Jadi untuk hari ini cukup satu dulu aja ya presentasi ya. Oke. Silakan itu disimpan semua. Kemudian apa? Udah nggak usah di ini ya, disimpan aja dulu di situ. Nanti saya pindahin ya. Saya copy saya nilai. Di save, jangan lupa di save semuanya. Oke. Ya. Oke, jadi kita lanjut aja langsung ke ini ya, ke tes ya. Di sini ada soal tes. Nih. Ini tolong di save ya, jangan lupa di save. Ya, jangan lupa di save. Save. Ada sedikit soal yang harus kalian kerjakan. Oke, silakan buka HP-nya semua. Kemudian loh. Saya kirimkan dulu apanya ke WA ya. Punya paket semua kan? WhatsApp. Jadi tempat Bluetooth tadi mana ya? Di mana? Ya, ada 5 soal ya. Ya, silakan. Ini informatika. Nah, coba kalian buka linknya ada di WA itu. Udah masuk belum? Sudah? Sudah masuk? Sudah? Nah, sekarang coba dibuka. Suaranya masih Mute Pak ya? Oh. Bentar Pak, Bluetooth saya mati Pak. Tes Pak Yato, halo? Ya, di sana bisa. Ya, jawab soal ada 5 ya. Ada 5 soal. Silakan itu dijawab. Sudah?
Boleh ya. Ada berapa soal di sana? Enggak bawa HP ya. Kamu gabung sama dia aja berdua. Ya. Ya, nggak usah lama-lama, sebisanya aja, jawabnya sebisanya aja. Nah tuh, Lord Anam terciduk. Iya. Ya Allah. Sudah? Belum? Gak usah lama-lama. 5 menit soalnya untuk ngerjain tes. Hah? Submit. Ya udah, berarti kirim. Jangan lupa dikirim ya. Jangan lupa dikirim. Yaitu ada submit di sana. Silakan dikirim kalau sudah selesai. Iya mungkin. Iya. Ya wes, ya wes. Yang penting kerjain. Yang penting udah, ya udah. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah beberapa yang masuk di sini ya. Sudah beberapa masuk. Ya, disubmit dulu. Disubmit baru dikirim. Sudah? Oke, sudah? Kirim. Ya, dikirim. Baca. Kamu baca kesimpulan ya, Silvi. Jaringan komputer aja. Dengan jaringan komputer kita bisa apa ya? Terhubungan satu sama lain gitu. Kita bisa saling berhubungan satu sama lain, bahkan bisa berhubungan dengan orang di luar negeri gitu aja. Di luar kota bahkan atau di luar negeri. Berhubungan meskipun jaraknya itu jauh. Bisa ya? Udah semua? Sudah, nggak apa-apa. Yes ya. Oke. Sudah? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah jadi ya seputar pembelajaran hari ini sampai di sana ya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi ya. Kemudian modulnya nanti juga akan saya share ke WA ya, nanti untuk dipelajari di rumah. Jadi kira-kira untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet itu caranya seperti itu ya. Jadi kira-kira paham ya? Sudah paham ya? Oke, jadi sebelum saya mengakhiri pembelajaran, saya ingin satu orang ya untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira si Silvi ya, apa kesimpulan hari ini, sekretaris? Jadi dengan jaringan komputer kita bisa berhubungan satu sama lain walaupun jaraknya jauh. Oke, apa jadi? Jadi dengan jaringan komputer kita bisa berhubungan satu sama lain walaupun jaraknya itu jauh. Oke ya, jadi dengan adanya jaringan komputer ya, kita bisa saling berhubungan satu sama lain meskipun terbentang jaraknya yang jauh. Oke. Oke, jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang enkripsi data. Masih berkaitan dengan jaringan komputer, gitu ya. Masih melanjutkan materi ini, cuman kita beda. Kita akan bermain kata besok. Kita akan bermain persandian, gitu ya. Oke.
Silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ditutup dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bisa juga sebelum kita mengakhiri aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, ya, tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan tetap semangat, ya, karena kalian adalah siswa-siswa yang hebat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh istirahat terlebih dahulu.